Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam Warta Cianjur untuk edisi Selasa 23 Juli 2013. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, keberadaan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sehari penuh di Kabupaten Cianjur diakhiri dengan acara buka puasa bersama ribuan masyarakat yang digelar di kantor DPD PAN Cianjur dan sepanjang Jalan Abdullah bin Nuh Minggu 21 Juli 2013. Di ruang rapat kantor DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Cianjur, Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa yang sudah ditunggu kehadirannya oleh berbagai elemen masyarakat untuk berdialog dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat Cianjur dari mulai kalangan ulama, serikat pekerja, petani, hingga calon anggota legislatif. Dengan serius, Hatta Rajasa pun menginventarisasi dan menjawab langsung berbagai masukan sekaligus harapan dari berbagai pihak tersebut. Sementara itu menjelang saatnya berbuka puasa, Hatta yang diapit Ketua DPD dan para ulama ini pun dibaiat naik ke panggung, didampingi sang dalang kondang Asep Sunandar Sunaria, menyapa ribuan masyarakat Cianjur yang memadati Jalan Abdullah bin Nuh dan telah menunggunya sejak siang hari. Ia sapa dengan penuh keramahan dan keakraban, bahkan sesekali jebolan ITB ini pun menyapa mereka dengan logat Sundanya. Usai menyapa masyarakat Cianjur dari atas panggung, saat diwawancara para kulit tinta, Hatta Rajasa menegaskan rencana program nyata yang akan dilakukannya ke depan, yaitu pembenahan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan sebagai akses ekonomi, agar mampu menghidupkan ekonomi masyarakat yang berada di Jabar bagian selatan, termasuk Cianjur Selatan salah satunya. Ini kan Cianjur Selatan tersisihkan. Apa memang ada pemekaran atau bisa pemekaran atau gimana itu? Tidak berbicara soal pemekaran, tapi membangun infrastruktur di Jabar Selatan, terutama jalan dan jembatan. Jabar Selatan, khususnya Cianjur Selatan, itu harus dibuka. Sebab kalau tidak, ongkos angkutan logistik para petani kita, peternak kita menjadi mahal. Tadi saya sudah minta Bulog membangun gudang yang besar di Cibinong, membangun penggilingan padi yang modern, sekaligus pengeringan, sehingga gabah-gabah petani kita di selatan itu tidak terlalu mahal ongkos angkut dan bisa dibeli oleh Bulog di tempat. Sementara itu, Asep Sunandar Sunaria sang dalang kondang wayang golek menggantungkan harapan demi kemajuan kebudayaan kepada Hatta Rajasa. Melihat sosok seorang Hatta Rajasa di mata seorang budayawan. Kalau melihat konstitusi yang sebenarnya ya, janganlah Pak Hatta Rajasa yang sudah jadi menteri, yang sudah berpengalaman, jam terbangnya sudah tinggi, tukang beca juga ada hak untuk jadi presiden, asal bisa memenuhi kriteria. Bagaimana Pak Hatta Rajasa? Sekarang Pak Hatta Rajasa, apalagi Pak Hatta Rajasa. Bapak optimis Pak, kepemimpinan Pak Hatta Rajasa di PAN ini akan mampu mengangkat nilai-nilai budaya Sunda pada khususnya. Mudah-mudahan. Detik-detik menjelang kumandang adzan maghrib, masyarakat pun bersiap-siap menikmati hidangan takjil dan makanan berbuka gratis. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, Amaliyah Ramadan yang biasa dilakukan umat Islam, salah satunya adalah kegiatan kuliah subuh seperti yang dilaksanakan pengurus DKM Al-Abror Lembur Tengah Minggu 21 Juli 2013. Salah satu amaliyah Ramadan adalah adanya kegiatan kuliah subuh yang digelar oleh panitia Ramadan di masing-masing masjid, seperti yang dilaksanakan oleh pengurus DKM Masjid Al-Abror Lembur Tengah Cianjur Minggu 21 Juli 2013. Para jamaah yang hadir mulai anak-anak, remaja hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa antusias mengikuti isi materi yang disampaikan oleh penceramah kuliah subuh. Sementara itu, usia anak-anak sekolah juga turut mengikuti kegiatan kuliah subuh sebagai bagian dari tugas guru-guru mereka di sekolah. Dalam ceramahnya, sang ustadz menyampaikan materi terkait dengan kewajiban sebagai hamba Allah. Di antara salah satu kewajiban tersebut, manusia harus bertawakal, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja mawas, dan kerja ikhlas. Menurut Asep Rahmat, salah seorang pengurus DKM Masjid Al-Abror, kegiatan kuliah subuh ini dilaksanakan sejak tanggal 1 Ramadan dan rencananya akan berlangsung hingga 26 Ramadan. Asep juga menilai hingga tanggal 12 Ramadan masyarakat masih antusias mengikutinya. Kegiatan kuliah subuh ini berlangsung berapa hari Pak rencananya? Sampai tanggal 26 Ramadan. Dimulainya sejak kapan?
tanggal 1 Ramadan. Efektif 26 hari. 26 hari. Kemudian selain kegiatan kuliah subuh apa saja Pak di Masjid Al-Abrar? Ada harus Al-Quran pada sore hari, juga pada malam hari, dan ada kegiatan tarawih keliling dari DKM kepada masjid-masjid yang ada di sekitar. Dan juga pengajian rutinan, kalau yang masjid yang lain biasanya istirahatkan dulu, kami tidak, cuma waktu dipindahkan aja, malam jadi sore. Jadi sore. Kemudian bagaimana Pak antusias masyarakat di sini dalam mengikuti kegiatan keagamaan? Alhamdulillah, seperti yang kita lihat, barangkali saya masih di luar ada 20 masjid, tidak seperti ini antusiasnya. Di akhir acara yang ditutup dengan doa bersama ini, para siswa memiliki tugas sekolah meminta tanda tangan sang ustadz. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Minggu 21 Juli 2013 memberikan pembekalan bagi para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk daerah pemilihan Jabar 3 yang dipusatkan di Kabupaten Cianjur. Mengawali acara pembekalan bagi para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Ketua DPD PAN Kabupaten Cianjur Asep Sopian Halim memberikan sambutan atas kehadiran Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa Minggu 21 Juli 2013 yang dipusatkan di Cianjur. Sebagai rangkaian acara inti, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa keberadaannya di Cianjur sejak pagi itu memberikan pembekalan di hadapan pengurus DPD PAN Cianjur dan ratusan calon anggota legislatif baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota, khususnya untuk daerah pemilihan Jabar 3. Pada kesempatan tersebut, beberapa caleg asal Cianjur tampak mengikuti pembekalan, duduk di bagian kursi paling depan, Ahmad Yani dan Hidayat Atori. Sementara itu kursi di bagian berikutnya terisi penuh oleh para caleg dari 5 dapil yang ada di Kabupaten Cianjur. Dalam pidatonya di hadapan para caleg, Hatta Rajasa menekankan pentingnya arti syukur yang dimanifestasikan dalam bentuk kerja nyata yang akan menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau kita bersyukur, maka Tuhan akan menambah nikmat. Dalam bahasa yang lebih sederhana, akan ada nilai tambah, value added. Syukur hendaknya dimanifestasikan dalam seluruh kerja nyata yang menghasilkan nilai tambah, baik bagi individu kita, bagi masyarakat dan keluarga kita, dan bagi bangsa dan negara tercinta. Kalau kita hanya biasa-biasa saja dan tidak melakukan upaya untuk melakukan self-introspection, maka khawatir kita terjebak ke dalam orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Cara kita bersyukur, maka kita harus membulatkan tekad kita. Dalam arti yang sempit saja dulu saya ambil. Kalau 2009 dapil Cianjur dan Kota Bogor tidak menghasilkan kursi untuk DPR RI, kalau kita mau masuk ke dalam kategori tidak mensyukuri, maka 2014 kita tidak mendapatkan apa-apa lagi. Tapi kalau kita ingin membulatkan tekad kita, membulatkan tekad itu bukan berarti statement, tapi sebuah tindakan kerja positif dan nyata, maka insya Allah kita masuk kategori yang bersyukur. Dengan mengatakan dan selalu mengingatkan kepada otak kecil dan otak besar kita, 2014 saja harus menghasilkan kursi untuk DPR RI. Hatta juga menegaskan pada tahun 2014 nanti, dengan kerja keras dan kerja nyata, pihaknya optimis para kader yang juga caleg dari partai yang dipimpinnya ini akan memiliki keterwakilan di parlemen.
Dengan semangat membara sebagai simbol siap bertempur di medan perang, mereka meneriakan yel-yel kebanggaan. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia di Warta Cianjur. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur yang diwakili Wakil Ketua dan Sekretaris Umum Minggu 21 Juli 2013 melakukan kunjungan silaturahmi pada jamaah LDII yang dipusatkan di Masjid Al-Ihsan, Gunteng, Kecamatan Karangtengah. Bertempat di Masjid Al-Ihsan yang berdiri megah persis di samping kantor LDII Kabupaten Cianjur, tidak kurang dari 500 jamaah tengah mengikuti pengajian rutin bulanan dan mereka yang hadir berasal dari beberapa PC di Kabupaten Cianjur Minggu 21 Juli 2013. Baik laki-laki maupun perempuan, remaja dan dewasa dengan seksama siap mengikuti thalabul ilmi yang disampaikan oleh narasumber. Namun ada yang berbeda dari biasanya, di bagian paling depan tampak kehadiran para pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur berbaur dengan pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ketua DPD LDII Kabupaten Cianjur sebagai tuan rumah dalam sambutannya merespon positif kunjungan dari pengurus MUI. Baginya hal ini merupakan sebuah pencerahan dan penambahan wawasan serta ilmu bagi jamaah LDII. Sementara itu, Wakil Ketua MUI dalam tausiahnya di hadapan ratusan jamaah yang hadir menekankan pentingnya ukhuwah di lingkungan internal umat Islam untuk menyusun kekuatan agar tidak menjadi objek bancakan kaum Yahudi dan Nasrani. Ade Suherlan, Ketua DPD LDII Kabupaten Cianjur mengatakan, kunjungan pengurus MUI Kabupaten Cianjur pada pengajian rutin bulanan yang digelar DPD LDII ini adalah rangkaian silaturahim sekaligus merupakan langkah penguatan dari MUI dan sosialisasi tentang keberadaan lembaga LDII. Hingga saat ini Ade bahkan menyebutkan lembaga yang dipimpinnya ini telah berperan aktif menyukseskan gerakan wakaf sejuta Al-Quran. Pada hari ini sedang dilaksanakan kegiatan apa nih Pak? Pengajian bulanan DPD LDII Kabupaten Cianjur. Ya, penyelenggaranya ada DPD LDII Kabupaten Cianjur. Ya, kemudian mengapa harus mengundang dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur pada hari ini? Yang pertama adalah untuk silaturahim, yang kemudian untuk memberikan keyakinan dan informasi kepada masyarakat luas agar dari MUI menjelaskan, memberikan arahan kepada masyarakat tentang keberadaan LDII. Ya, bagaimana tanggapan dari jamaah semuanya atas pelaksanaan acara ini? Alhamdulillah sangat respon sekali, menyambut baik, bahkan dukungannya untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai salah satu bukti kemarin sama-sama warga memberikan wakaf Al-Quran yang dilaksanakan oleh MUI Kabupaten Cianjur. Ya, mungkin punya harapan ke depan Pak terkait dengan perkembangan organisasi LDII ini Pak. Harapannya kami warga LDII khususnya Kabupaten Cianjur bisa berkontribusi lah dengan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka membina ukhuwah Islamiyah di Kabupaten Cianjur ini. Pada sesi tausiah terakhir yang disampaikan Sekretaris Umum MUI Ahmad Yani mengungkapkan beberapa rintisan program unggulan MUI, diantaranya keberadaan pesantren lapas dan gerakan wakaf sejuta Al-Quran dan Kitab. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dalam Warta Cianjur untuk edisi Selasa 23 Juli 2013. Saya Iman Sulaiman beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.